Kenapa perang harus ditolak? Hidup di medan perang bukanlah sekadar pengalaman ekstrem, melainkan kenyataan pahit yang mengubah cara seseorang memandang hidup, kemanusiaan, dan dirinya sendiri. Dalam satu tarikan napas, segalanya bisa berubah. Dari ketenangan semu menjadi ledakan memekakan telinga. Dari percakapan biasa menjadi pertempuran mematikan. Mereka yang pernah merasakannya tidak hanya membawa luka fisik, tetapi juga beban psikologis yang membekas selamanya. Ketegangan yang tak pernah reda. Bayangkan hidup dalam kondisi di mana setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Suara peluru, ledakan mortir, atau derap kaki pasukan musuh bisa datang kapan saja. Tak ada ruang untuk benar-benar merasa aman. Bahkan tidur pun dilakukan dengan satu mata terbuka. Ketegangan menjadi bagian dari rutinitas. Di tengah-tengah hutan, gurun, atau kota yang hancur, setiap suara memiliki potensi untuk menjadi ancaman. Dentuman kecil bisa berarti granat, dan bisikan samar bisa berarti penyusup. Kepekaan terhadap lingkungan menjadi sangat tinggi, membuat otak dan tubuh terus berada dalam mode bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, istirahat sejati adalah kemewahan. Stres mental yang mendalam. Medan perang menguji batas kewarasan. Melihat teman seperjuangan terluka atau gugur di hadapan mata bukan hal yang jarang. Rasa bersalah karena tidak bisa menolong, trauma karena membunuh, dan tekanan untuk tetap kuat menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Banyak tentara dan warga sipil yang selamat dari perang mengaku menderita gangguan stres pasca trauma, PTSD. Kilas balik, mimpi buruk, dan kecemasan menjadi bagian dari kehidupan setelah perang. Bahkan suara petasan atau kembang api bisa memicu serangan panik. Perang mungkin berakhir di medan tempur, tetapi terus hidup di dalam benak mereka yang pernah mengalaminya. Bertahan hidup menjadi prioritas utama. Dalam kondisi perang, makanan, air bersih, dan tempat berlindung bukanlah hal yang selalu tersedia. Seringkali seseorang harus berjalan berhari-hari tanpa mandi, makan makanan kaleng basi, atau tidur di parit berlumpur sambil menggenggam senjata. Rasa lapar, haus, dan kelelahan fisik bercampur menjadi satu, namun tidak bisa menjadi alasan untuk menyerah. Insting bertahan hidup mengambil alih. Segala hal dilakukan untuk tetap hidup. Tindakan yang dalam kehidupan biasa mungkin dianggap ekstrem, menjadi hal lumrah di medan perang. Ketika nyawa dipertaruhkan, standar moral dan kenyamanan pun bergeser. Solidaritas yang lahir dari kekacauan. Di tengah kekacauan, muncul ikatan yang sangat kuat antar sesama pejuang. Mereka bukan hanya rekan, melainkan keluarga yang saling menggantungkan hidup satu sama lain. Ketika berada dalam situasi di mana hanya ada dua pilihan, hidup atau mati, kepercayaan menjadi fondasi yang tak tergantikan. Namun, ikatan ini juga membawa luka yang dalam ketika salah satu dari mereka gugur. Rasa kehilangan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Duka yang muncul bukan hanya karena kehilangan teman, tetapi juga karena kehilangan bagian dari diri sendiri yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berada di medan perang. Menyaksikan kematian setiap hari. Kematian bukan lagi sesuatu yang mengagetkan, ia menjadi bagian dari keseharian. Mayat berserakan di jalan, tubuh tertimbun reruntuhan, atau korban sipil yang tidak bersalah. Semua menjadi pemandangan yang biasa. Tidak ada waktu untuk berduka panjang. Perang terus berjalan dan seseorang harus tetap bergerak. Bagi banyak orang, menyaksikan kematian secara langsung mengubah cara mereka memandang kehidupan. Beberapa menjadi lebih menghargai hidup, sementara yang lain kehilangan makna dari kehidupan itu sendiri. Kehidupan menjadi rapuh dan fana, kehilangan makna dan harapan. Seiring berjalannya waktu, banyak tentara mulai mempertanyakan arti dari peperangan yang mereka hadapi. Apa tujuan dari semua ini? Mengapa teman-teman harus mati? Apakah kehancuran ini sepadan dengan apa yang diperjuangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggema dalam kepala mereka, namun seringkali tidak ada jawaban yang memuaskan. Rasa putus asa bisa menjalar. Kehidupan di medan perang menjadi mekanis, mengikuti perintah,
bergerak, menembak, dan menghindari kematian. Emosi menjadi tumpul dan yang tersisa hanyalah naluri untuk bertahan. Lingkungan yang tak bersahabat. Medan perang tidak hanya menantang secara psikologis, tetapi juga secara fisik. Cuaca ekstrem, lumpur yang dalam, reruntuhan bangunan, dan minimnya sanitasi menciptakan kondisi hidup yang keras. Cedera karena tergelincir atau terkena serpihan bangunan sama berbahayanya dengan luka tembak. Kondisi ini semakin diperparah dengan kurangnya fasilitas medis. Luka yang seharusnya bisa diobati menjadi infeksi mematikan. Tanpa dokter, obat-obatan, atau alat yang memadai, banyak pejuang dan warga sipil kehilangan nyawa karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Rindu akan kehidupan normal. Di sela-sela pertempuran, ketika langit senyap dan dunia seakan diam sesaat, rasa rindu menyeruak. Rindu akan keluarga, suara tawa anak, aroma masakan rumah, dan pelukan orang tua. Hal-hal sederhana yang dulu diabaikan, kini menjadi sesuatu yang sangat dirindukan. Namun, bayangan kehidupan normal seringkali terasa jauh dan mustahil dicapai. Beberapa bahkan merasa terasing saat kembali ke masyarakat karena dunia yang mereka kenal telah berubah. Tidak semua orang bisa memahami apa yang mereka alami di medan perang. Perang mengubah segalanya. Perang bukan hanya menghancurkan bangunan dan negara, tetapi juga jiwa manusia. Mereka yang selamat membawa luka yang tak terlihat. Banyak yang kehilangan identitas, rasa percaya, dan kemampuan untuk merasa aman. Bagi sebagian orang, mereka tidak pernah benar-benar kembali dari medan perang. Pengalaman di medan perang menciptakan realitas baru yang tidak semua orang bisa mengerti. Ia meninggalkan bekas yang dalam, membentuk cara pandang, mengubah nilai-nilai, dan seringkali menciptakan jurang pemisah antara mereka yang pernah berperang dan mereka yang tidak. Kesimpulannya, hidup di medan perang adalah perjuangan yang melampaui fisik. Ia adalah peperangan batin, pertarungan antara harapan dan keputusasaan, antara keberanian dan ketakutan, antara hidup dan mati. Tidak ada kata yang benar-benar cukup untuk menggambarkan betapa beratnya pengalaman tersebut. Namun, dari puing-puing kehancuran itu juga sering muncul kisah keberanian, solidaritas, dan kekuatan luar biasa dari manusia. Kisah-kisah inilah yang perlu kita dengarkan, pahami, dan hormati, agar kita tidak melupakan bahwa di balik setiap perang ada manusia yang berjuang untuk bertahan hidup.